Saya bawa penumpang itu pas mau belok ke Pondok Gede, tiba-tiba yang tadinya di jalan Simba ini nggak ngobrol, dia ngomong, Pak, nanti lewat dari belokan pertigaan komplek rumah saya itu, kalau ada bapak-bapak tua, Pak Ogah ini tengah jalan, jangan dilihat ke belakangnya, jangan noleh ke belakang. Udah jalan aja biasa, lurus saja. Gitu. Tiba-tiba terfokus satu sama itu spion kanan. Saya lihat kayak ada ya yang dibungkus gitu kan, putih. Oh iya. Itu saya nggak mau sebut namanya ya, Pocong silakan. ya. Jadi itu pelan lompat tapi makin lama kok kayak makin dekat gitu. Saya perhatiin lagi ke sebelah spion kiri itu lagi fokus. Oh ini kok, saya nggak matiin belakang tapi fokus karena itu jalannya lengkung gitu kan, saya nggak ngeliat ke belakang juga. Udah, saya ngegas aja, ini bukan orang nih. Iya. Dan itu ngejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang berprofesi sebagai driver ojek online nih. Dan narasumber gue ini punya pengalaman horor pada saat setelah menurunkan penumpang, dan narasumber gue ini dikejar sama pocong. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Yudi ya, udah jauh-jauh datang nih ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman horornya nih. Tadi kan kita sempat ngobrol ya Bang ya, katanya Bang Yudi ini beberapa kali mengalami kejadian horor pada saat ngalong nih di ojol ini. Dan yang mau diceritain ini tuh yang membekas atau berkesan nih. Iya, jadi gini Bang, saya dari mall dekat Bundaran HI itu bawa penumpang, potongannya kayak polwan atau satpam lah, perempuan. Itu pada saat di jalan tuh nggak terlalu banyak ngomong. Pada saat udah mau sampai, saya kaget itu dia ngomong, Bang, kalau misalnya nanti masuk pertigaan kompleknya itu, kalau melihat bapak-bapak tua di tengah jalan, jangan sampai nengok ke belakang ya. Jangan banyak tanya lah. Terus saya jelasin di sana gitu. Iya. Udah, saya cuma jawab iya Mbak. Dari situ sudah mau sampai dekat perkomplekannya, iya itu bapak-bapak ada. Bang Yudi lihat nih. Iya, dan mungkin saya lihat, penumpang saya juga ngelihat gitu. Iya. Dan pada saat belok itu jaket saya Dipegang erat pegang gitu ya. erat biar supaya jangan ngelihat ke belakang. Itu saya juga udah melastiin ke spion. Udah. Sama-sama ngelihat nih ya. Iya, langsung saya tinggal. Pasti nih kejadiannya pasti bener-bener horor nih, tapi boleh kita tahan ya Bang, jangan dilanjut, nanti kita lanjut ke ceritanya ya. Siap. Iya, tadi kalian udah denger sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Yudi barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber langsung seperti Bang Yudi kali ini, bisa banget. Kalian langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Yudi, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya Bang? Jadi gini Bang, itu saya ngojek, ngalong mulai dari asar sampai pagi. Itu kan pagi jam 9, dari asar itu jam 3. Nah terus kalau misalnya itu udah dari 2016 sampai sekarang. Kalau sambil kerja itu saya pagi, sampai masuk kerja tuh 2 trip 3 trip. Pulang kerja itu sampai jam 10 malam. Nah kalau nggak kerja itu saya ngalong itu sampai pagi biasa kalau nggak ada pekerjaan.
Nah, jadi gini itu cerita pengalaman mistis saya tuh, pengalaman horor saya tuh pas lagi bawa penumpang. Ini udah lama kejadiannya Bang Yudi? Di apa ya, pas COVID gitu lah, 2022 atau 2021 saya lupa. Jadi itu saya nongkrong di tempat nongkrongan biasa. Kebetulan saya tinggal di daerah Tanah Abang kan, dekat Grand Indonesia, Bundaran HI. Jadi perkampungan tempat saya tinggal itu belakang-belakang pasar Tanah Abang gitu kan. Saya dapat penumpang ini tuh sering, dikatakan sering tuh bukan hari ini dapat besok dapat lagi, enggak, maksudnya ada selang waktu mungkin berapa hari baru dapat lagi, cuman udah kita tandain. Nah, berapa kali saya dapat dia itu di jam 5 sore pulang ke daerah Jakarta Barat, Meruya Ilir. Terus ada berapa lama saya nggak dapat dia, terus tiba-tiba dapat lagi itu di maghrib, setelah maghrib apa sebelah isya, saya lupa. Itu kelewat malam. Kalau menurut saya itu kan si penumpang ini malam, terlalu malam. Jadi ketika ketemu ngobrol tumben malam-malam banget mbak, gitu kan, perempuan. Ya biasa mas, hari ini agak terlambat karena hitungan, biasanya gitu. Oh ya udah, tempat biasa ya. Jadi kalau dari Tanah Abang itu ke Meruya Hilir itu, kalau misalnya di jam 5 itu biasanya kan macet-macetnya 2 jam, 1,5 jam gitu kan. Karena ini berhubung sudah malam, ya habis maghrib atau habis isya saya lupa. Itu ya, sebentar, misalnya 1 jam atau 1,5 jam paling lama. Udah ketika saya antar selesai, itu dikira-kira habis isya ya, kalau nggak salah habis isya apa ya, kurang lebih jam setengah 10 apa jam, emang kalau dibilang saya nggak terlalu merhatiin waktu sih. Pokoknya pas saya jalan antar dia itu pas isya lewat gitu kan, jadi saya udah nyampe, pas baliknya itu udah malam dan itu sepi. Nah, saya ngelewatin pinggiran jalan tol yang arah Meruya itu. Ketika saya antar sudah selesai, saya turunin, saya balik. Nah, itu kan kalau malam jalanan itu sepi, walaupun masih tergolong sore, jalanan itu sepi gitu. Dan ya bisa dicek sendiri sepi, baik itu kadang juga pagi atau siang juga jarang lah. Orang lebih sering siang terang gitu kan. Kalau misalnya pagi-pagi subuh atau apa tuh ya sepi, dekat Indogrosir kalau nggak salah, Meruya. Itu balik kelar dari perbatasan kolongnya tol itu, pinggiran tol, pas balik itu saya kan merhatiin spion tuh. Kalau misalnya pulang kan kita, kalau misalnya nggak pulang doang, kalau ojol ini kan kalau bawa penumpang tuh nggak harus terus fokus jalan, kadang fokus sama spion. Jadi lagi santai bawa motor nggak ya, kencangnya lari-lari 40 50 gitu, saya tiba-tiba terfokus satu sama itu spion kanan. Saya lihat kayak ada apa, maaf ya, yang dibungkus gitu kan, putih. Oh iya. Itu saya nggak mau sebut namanya ya, Pocong silakan. Jadi itu pelan lompat tapi makin lama kok kayak makin dekat gitu. Saya perhatiin lagi ke sebelah spion kiri itu lagi fokus. Oh ini kok, saya nggak matiin belakang tapi fokus karena itu jalannya lengkung gitu kan, saya nggak ngeliat ke belakang juga. Udah saya ngegas aja, ini bukan orang nih. Dan itu ngejar, Pocongnya ngejar iya, Bang Yudi nih. ngejar dari pohon yang satu, pohon yang satu lagi,
nyebrang ke pohon yang satu lagi, lompat. Jadi kalau dibilang itu kan, kalau orang bilang tuh pocong itu lompatnya paling 1 meter 2 meter gitu kan. Nggak bisa lebih dari itu gitu. Ya semau hatinya aja mungkin gitu. Jauh berarti langkahnya. Iya gitu. Ya kalau misalnya mau ngeceknya sendiri, saya juga tadi udah kasih tunjukkan jarak-jarak pohonnya. Iya, iya. Ya begitu. Kalau emangnya itu dia cepet, dan itu mulai dari situ saya mulai ngebut itu yang nggak sampai habis gas. Motor saya saat itu Mio Soul GT. Itu Mio Soul GT bebek matic ya. Itu nggak kencang amat sih gitu kan, cuman ya kerasa lah itu kalau misalnya itu pocong itu ngejar gitu. Dan itu hawa takutnya udah ya apa ya, saya pasrah aja deh sama Allah gitu kan. Kalau misalnya, tapi ya namanya makhluk gitu kan mungkin cuman ngasih tunjuk aja gitu. Soalnya gua ada nih di situ gitu kan, dan sayanya juga mungkin lagi kosong gitu kan. Ya, kelar nganter penumpang kita yang penting keselamatan penumpang kan. Kita nggak mikirin yang namanya, kalau bisa tuh jangan sampai ada yang kelihatan, nama yang nggak kelihatan tuh dijauhin gitu kan. Penting dia selamat sampai rumah, udah baru kita pulang paling nungguin orderan berikutnya sambil jalan, atau paling dengerin handset. Yang saat itu saya nggak dengerin handset, jadi bengong aja di jalan gitu. Tiba-tiba fokus sama kaca spion, karena saya pribadi saya tuh emang dari dulu kalau misalnya pulang selesai ngantar penumpang, pas arah pulangnya itu jangan fokus sama jalanan doang, baik pergi maupun pulang ngantar penumpang tuh kan kita fokus sama spion antisipasi tadi. Iya, antisipasi sama yang kelihatan. Rupanya ada yang nggak kelihatan gitu kan. Iya. Udah, jadi dia lompat ngejar ya, ada sekitar 500 meter kurang lebih tuh 500 meter di belakang motor saya, dan itu kelihatan tuh dia lompat nggak terlalu fokus, nggak terlalu jelas sih ya bagaimana mukanya. Yang penting ituan lah. Udah itu jelas itu pocong bentukannya ya. Udah sampai ada mau deket pintu keluar ke Kembangan Meruya itu baru mulai dari situ dia hilang. Mulai dari situ saya belok, udah nyantai lah ibaratnya gitu, udah nggak terlalu alhamdulillah gitu kan, udah hilang lah tensinya itu. Kalau enggak itu lumayan terasa jauh bang ngejarnya bang. Jadi berarti terus diikutin ya Bang Yudi? Iya, karena dari Indogrosir Meruya itu sampai ke pintu keluar Meruya itu lumayan jauh jaraknya. Makanya ya itu tadi, lari kalau bisa dibilang 50-60 tuh lumayan. Iya. 50-60 bahkan ya, motor saat itu paling kencang juga 70-80 itu saya nggak merhatiin karena speedometer udah ini ya, saya kira itu ngebut lah gitu intinya. Iya. Jadi kita di tongkrongan itu kalau kita di tongkrongan itu kan teman-teman tuh pada ngobrol. Ya di sini begini loh, rawan, di sini begini, jangan kemari. Ngasih info lah ya. Iya, jadi ada lagi yang ngobrol saya nggak terlalu mendengarin itu karena fokus HP. Ya. Nonton video, nonton baca apa. Tiba-tiba saya dapat orderan, ada polwan, entah itu satpam, pokoknya perawakannya tinggi tegap ya, tinggi lah, nggak terlalu gemuk. Itu rambutnya pendek seperti polwan. Itu penumpang jalan, tujuannya saya lupa kemana, pokoknya arah ke Bekasi, daerah Pondok Gede kalau nggak salah itu. Terus kan kita mastiin tuh mapnya lewat mana, jadi nggak terlalu pakai map lagi gitu kan, lewat mana.
Udah, dan kebetulan penumpangnya saat itu kan entah polwan entah satpam, kita juga segen nanyanya. Jadi ketika pas kantor penumpang itu kan kita nggak ngelihat map, segen nanyanya dari mau lewat mana, apa ngobrol-ngobrol gitu kan, namanya dia polwan satpam gitu kan. Udah, pas nanya biasalah dari mana mbak, dari sini aja kata Suroto. Udah diem di jalan sampai pas belokan dari Cipinangnya Pondok Gede itu. Ini malam kejadiannya Bang Yudi? Iya malam, itu lebih malam satpam ini bang daripada yang tadi ya? Iya. Ini kisaran jam berapa nih Bang Yudi? Itu kalau salah itu saya dapat orderan di atas jam 12-an. Bedanya dengan yang ke Meruya tadi itu, Meruya itu saya dapatnya habis Isya kalau nggak salah, habis Isya atau sebelum Isya tuh saya lupa. Jadi balik ke Tanah Abang itu jam 10 jam 11-an nyampe di situnya lagi, karena kan saya berpikiran harus ngejar pulang Bubaran GI. Nah kalau misalnya yang satpam ini, nah itu pas bubarannya karyawan mall. Kan kita tahu kalau karyawan mall itu orang kerja GI atau customer mall itu kan bubarannya paling jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan, jam 11, jam 12 itu kan ya memang juga bubaran juga, kadang-kadang orderan penutup lah bahasanya kan. Nah itu saya ambil itu karena kebetulan saat itu saya ngalong, saya bawa penumpang itu pas mau belok ke Pondok Gede, tiba-tiba yang tadinya di jalan Simba ini nggak ngobrol, dia ngomong, Pak nanti lewat dari belokan pertigaan komplek rumah saya itu, kalau ada bapak-bapak tua Pak Ogah ini tengah jalan, jangan dilihat ke belakangnya, jangan noleh ke belakang gitu. Dah jalan aja biasa, lurus saja gitu. Dalam hati itu saya cuma jawab ya siap gitu kan, iya mbak siap. Udah, dalam hati saya nanya ngapa mesti ngeliat Pak Ogah, mesti nengok belakang, emang kenapa gitu kan. Saya kira biasa aja Pak Ogah pada umumnya gitu kan. Udah pas mau deket rumah kompleknya, saya buka map dong, oh iya ini pas belokannya kemari, dan itu betul ada Pak Ogah, bajunya lusuh ya kayak gembel atau pengemis lah, itu bongkok dengan celana krem abu-abu atau sedikit kecoklatan, tuh karena lampunya kuning begini, kayak kuning begini, tapi lampu jalan tuh kan tegas ya, lebih kuning terang. Terus bajunya tuh kemeja nggak tahu putih juga, sama hampir kecoklatan gitu kan, coklatan bekas kayak lumpur tanah ada ya kayak noda-noda darah gitu kan. Tapi saya nggak merhatiin muka, saya hanya ngelewatin belakang pantatnya gitu, ngeliatin punggung. Jadi dia ngogahin itu nggak megang tongkat, cuman berdiri tapi kayak bungkuk gitu, begini tangannya gitu kan, ya begitulah, bungkuk. Di situ saya berpikir, ini apa yang diogahin, apa yang diarahin, mobil mana yang keluar jam 12:30 begini, jam 1 malam begini gitu kan. Saya nggak bertanya, dan saya nggak mau nanya juga sama mbak pada saat itu. Dia nyuruh saya tadi awalnya nggak usah noleh ke belakang, jangan noleh ke belakang. Udah diam aja, cuman bertanya dalam hati doang. Dan yang bikin saya takutnya juga itu, maksudnya Simbanya tadi tuh ngakep gitu, pegangannya kencang nih ke Bang gitu. Yudi. Seolah-olah dia ngasih tahu, ngingetin omongan yang tadi. Iya, omongan yang tadi gitu. Udah pas merinding buru-buru saya nyeritain ini lagi, dan berkali-kali nih saya nyeritain dan ingin kejadian ini merinding. Itu masuk ke dalam, udah mau sampai rumahnya, beberapa meter lagi lagi sampai rumahnya, dia ngomong, Bapak ngeliat kan yang tadi, katanya gitu kan, bapak-bapak yang di pertigaan tadi.
dah iya mbak, itu apa yang diaturin mobilnya keluar dari sini gitu kan, udah malam begini siapa yang keluar pakai mobil kan, itu bukan orang pak. Wah, maksudnya Iya. itu aduh tuh merinding, itu bukan orang pak, saya bilang gitu kan. Jadi itu apaan? Itu udah almarhum. Wah, maksudnya udah almarhum? Iya, itu korban laka di komplek ini, kata dia gituin. Gitu. Jadi nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya juga nanya, gimana ceritanya mbak? Itu pokoknya korban laka aja, mobil di sini katanya gitu, mobil keluar dari sini nggak tahu mobil dari sana, nggak jelas. Pokoknya ada kadang saya ngelihat dia, kadang enggak gitu. Jadi jadinya gitulah. Ya. Emang itu udah cerita umum di situ. Gitu. Jadi pakaiannya lusuh, matanya ya apa? Matanya bersinar. Jadi kalau kacamata kita merah itu apa ya? Antara putih sama merah tuh mirip. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau kita perhatiin tegasan lampu itu kan merah gitu kan. Iya. Tapi seolah-olah itu merahnya itu lebih terang gitu. Lebih menyala. Iya, lebih menyala. Jadi antara mungkin ketutupan sama lampu jalan yang kuning itu, jadi makanya agak putih, jadi abu-abu gitu, nggak ngerti lah gitu kan. Itu lusuh, bongkok, nggak kebetulan saya nggak terlalu matiin mukanya hitam gitu kan, mukanya hitam keriput tua gitu kan. Cuman karena saya ngeliatnya dari spion, ya kan kalau kita ngeliat dari spion nggak terlalu jauh tuh kan, masih kelihatan fokus gitu kan. Udah si penumpang ini, mbak ini tadi ngomong, bapak kalau misalnya berani lewat situ lagi ya silakan. Loh emang saya harus lewat mana mbak? Kalau kalau bapaknya masnya mau lewat dari belakang, nggak berani lewat situ lagi, itu muter yang jalan, biasanya komplek itu ada jalan belakangnya yang nembus perkampungan kecil. Dia ngomong tembusnya ke Grand Galaxy Bekasi gitu kan, Grand Bekasi. Saya mikirnya gini, kan namanya kita nyari duit ya, kalau buang bensin itu kan rugi, kalau muter lagi jauh. Saya bilang gitu, wah itu jauh mbak. Ya kalau bapak berani lewat situ lagi, kalau bapak nggak ada dia ya berarti bapak ini apa masih selamat gitu kan, syukur deh alhamdulillah. Tapi kalau misalnya bapak ngelihat situ lagi ada dia, kalau bapak kuat ya lewat gitu kan, kalau enggak nggak tahu apa yang terjadi deh. Emangnya kenapa pak biasanya? Kalau apa nggak tahu sih, kalau misalnya ada yang lewat lagi, kalau misalnya dia lewat gitu nggak tahu ya, mungkin ngilang katanya gitu, mungkin sial gitu. Nah kita kan kalau misalnya ngeliat itu biasanya setelah itu entah itu sial entah itu membawa rezeki, kita nggak tahu ya, gitu aja. Udah setelah dia masuk bayar kasih helm, masuk di situ saya selesain. Saya berpikiran, wah ini kalau saya muter jauh nih, saya bilang gitu. Saya puterin balik, ya udah dah bismillah deh. Bismillah, alhamdulillahnya, dan nggak tahu bang bener apa enggak yang dibilang mbak itu, nggak ada keluar. Saya keluar jalan itu lagi nggak ada di pertigaan. Yang bapak tadi di pertigaan udah nggak ada. Nggak ada. Kalau jalanan mulai dari belokan jembatan tol Pondok Gede itu yang belok ke kiri ke dalam itu, ke dalam jalan yang saya susulin sampai komplek itu udah jarang motor mobil lewat. Aksesnya emang udah sepi lah ya. Iya. Udah dini hari ya. Iya. Jadi ya emang sepi, emang di situ emang kawasan sepi. Emang teman-teman ngobrol tuh emang di situ kawasan sepi, kawasan nggak ada orang, dan jatuhnya kayak katanya kawasan rawan. Jadi supaya keluar itu nggak ada. Nggak ada. Malahan saya sempat berhenti, nggak sempat berhenti, maksudnya pelan lihat mana ini orang gitu kan. Alhamdulillahnya nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi keluar, kita kan kalau udah jalan jauh itu kan balik itu capek ya, mau beli minum, mau beli rokok gitu kan.
lumayan jauh bang, ketemu warung rokok di situ. Udah pas ketemu mau dekat-dekat ke Pondok Gedenya, yang jembatan flyover tadi, mau dekat-dekat situ lah, ada sekilo atau berapa kilo keluar ketemu. Nah itu saya tanya tuh sama Madura tuh, Pak, Cak, kalau warung rokok ke arah sana jauh nggak ya? Wah jauh mas, lewat dari komplek itu mas ya rada jauh lagi, ketemu yang mau dekat ruko-ruko jembatan Grand Galaxy itu kan. Wah, gitu kan. Emang kenapa mas? Kagak, tadi penumpang saya ngasih wanti-wanti di komplek itu, hati-hati ada ituan. Wah untungnya saya nggak tahu deh mas, tapi kata orang sini memang jalur ini emang serem katanya, sepi kata digituin. Karena pinggir tol juga. Oh iya makasih. Jadi emang iya, itu tuh rawan gitu kan, rawan antara yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Ketika saya balik ke tongkrongan, ke base camp, saya kira itu cuman perasaan saya sendiri aja ya gitu kan. Rupanya itu tuh muncul di obrolan teman saya. Oh, ada yang pernah ngalamin mungkin? Iya, muncul di obrolan teman saya. Entah itu dia kejadian apa nggak tahu ya. Cuman ada berapa saat tuh kayak selentingan gitu ya. Lu pernah dapet yang ke ini nggak, Pondok Gede? Itu mbak-mbak kayak satpam, rambutnya rambut pendek lah, rambut ponggol gitu kan biasanya ngomongnya. Itu ke Pondok Gede tuh, masa gue diarahin, hati-hati sama Pak Ogah. Nah gitu, yang kalau masuk komplek itu di pertigaannya ada Pak Ogah tua gitu. Kalau misalnya keluar, entah apa lo obrolannya, pokoknya obrolannya seperti saya laksanakan tadi lah, seperti kejadian saya gitu kan. Sayanya tuh kejadian nggak? Nah, ada emangnya? Gak ada tuh katanya, ada yang percaya entah tidak gitu kan. Gitu. Dan jadi memang si penumpang ini emang ngasih tahu tuh kalau misalnya itu wanti-wanti di lokasi ini. Iya gitu. Jadi kan kalau misalnya kadang penumpang tuh, maaf kalau ada area yang rawan tuh kayak ke utara, Bahari gitu kan, bang lu kalau mau masuk sini pulangnya lewat sini bang ya, atau ntar lu nganterin gua ya, nganterin gua, bilang keluarnya baru kelar nganterin gua, karena di sini rawan begal, rawan preman apa segala macem. Dia ngasih tahu tuh biasanya. Iya gitu. Itu biasanya yang dilakukan penumpang kalau misalnya itu daerah rawan. Ya berarti kan penumpang yang poluan ini emang udah biasa lah situ. Iya, melakukan hal itu, dan itu emang urban story di situ, dan itu kejadian sama saya. Gitu. Depan. Kalau di jalan mah bang ada aja bang. Ada aja kalau lagi pas ngalong bang ya. Mudah-mudahan jangan sampai deh. Jangan sampai yang aneh-aneh. Cuman yang barusan yang di Ragunan. Belum lama nih kejadiannya bang. Itu di Ragunan kapan deh tuh? Pokoknya belum lama deh tuh yang kejadian Ragunan, orang yang di pinggiran itu yang di pohon. Yang almarhum di pohon, ya kan, yang jual nyawa di pohon tuh. Jadi dapat penumpang dari SCBD tuh ke arah kolongnya darah lewat kanan dikit tuh. Pas balik entah kenapa ya, kelakuan emang kalau misalnya ini nggak pernah pas lagi berdua. Lakukannya pas lagi sendiri. Kalau habis nurunin penumpang lah ya. Iya. Tapi jangan sampai deh saya dapet yang saya bawa penumpangnya gaib itu gitu. Dia gitu. Jangan dah. Bukan takut sih, nggak, ngeri kaget. Iya. Ya kan pingsan nggak pulang kan ribet. Bahaya banget. Rumah iya. Motor dicomot orang. Jadi saya antar terus tok Ragunan. Dia kan lewat dari CBD itu kan keluar Tandean, wah enak, Mampang nih.
Ampang Buncit bu, ketemu Ragunan, udah belok tuh halte busway terminal Ragunan, belok tuh kan sepi tuh, pergi emang nggak apa-apa tuh, turunan masjid, naik lagi ketemu Andara, Iya. belok kan kolongnya tol Andara tuh, naik ke atas, udah ada tuh perkampungan, saya balik sendiri, itu lebih malam, jam setengah 2 jam 2 gitu, lebih malam tuh. Itu kan viral itu di grup WhatsApp itu, Iya. yang siang-siang dia Gantung. gantung tuh. Iya. Udah, saya balik juga lewat jalan itu. Memang kelakuan sih. Iya. Jadi saya jalan, kalau emangnya pagi apa sore gitu kan mungkin nih kita lewat jalan yang lebih rame. Iya. Ya kalau malam mau di mana? Iya. Cari tempat rame. Nyari jalan yang Cepat lah cepet aksesnya. lah, maksudnya yang kayak tadi yang di Pondok Gede. Iya. Nggak mungkin saya muter balik jauh Kejauhan bensin. emang. Iya. Jadi saya balik lewat Ragunan situ lagi tadi. Pas lewat tempat kejadian itu dari jauh tuh. Dia gelantungan gini bang. Iya nengokin gitu. Nengok sama Bang Yudi? Iya. Itu kan cuman kita nggak mastiin dia itu apa? Ibaratnya kayaknya menoleh ke kita gitu. Cuman saya nggak terlalu ini juga kan. Iya. Itu gitu bang, gantungan itu. Buset, nengokin. Porsi badannya itu, untuk badannya itu ya orang tergantung kan leher ya, hampir sama dengan yang si bapak Ogah tadi ini. Iya. Gitu loh, bedanya bapak Ogah tadi ini kan bungkuk ya. Iya. Bungkuknya hampir rata, kalau dia ini kan emang keangkat ya. Itu udah saya, karena dia pohonnya agak jauh, tapi kan dia pohonnya itu agak Iya. nukik Melintang gitu. iya, agak diagonal gitu. Udah emang dia ngeliatin, udah biasa aja. Gila, sampai dilihatin kayak gitu ya. Iya banget, emang saya apa ya, saya nggak terlalu ini sih, pokoknya jangan sampai dimunculin di depan saya gitu. Bikin kaget, malah jadi celaka gitu ya. Iya, bikin kaget. Terusnya juga ya entah antara lari atau pingsan gitu kan. Iya. Ketakutannya gara-gara itu kan. Tapi kalau misalnya sekedar ngeliat aja masih kayaknya santai gitu. Cuman ya tahu itu dia gitu, nunjukin. Iya. Itu aja. Dan pada saat itu hanya melintas seorang diri aja nih ya Bang Yudi, pas ngeliat Iya, ditunjukin sendiri aja. makhluk gitu ya. Ya saya mah di jalan ya bang ya. Kalau misalnya kan kita ojol nih rata-rata ya omongannya kasar, selengean, ya ngebanyol, ngelucu gitu kan. Kalau lagi di tongkrongan lah ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ngadepin yang begitu dengan pakai acara serius, bahkan sampai ke bawa ke rumah kan bahaya bang. Iya. Buat anak, buat istri gitu kan. Jadi ya udah kita anggap angin lalu aja. Paling, Lupain lah gitu. Iya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Pulang nyampe rumah, Al-Fatihah, udah. Ada saya pernah dapat penumpang nganter, dia ngasih tahu tuh ke arah Cipinang, perkompekan besar juga. Nah, bang ini rumah ada rumah Habib nih bang dekat sini, ada rumah Limbat juga nih dekat sini, kata perkompekan. Bedanya kalau Pondok Indah tuh gede, rame ya, jalanannya gede-gede. Kalau komplek itu jalanannya nggak terlalu besar, komplek biasa tapi jalanannya sepi. Itu rumahnya gede-gede. Kalau ya ada ojol tuh kan kalau balik biar supaya nggak suntuk, ngeliat kiri, ngeliat kanan, ini gue di mana, ya, biar nginget jalan. Itu ngeliat, wah ini rumah gede-gede banget, udah gede nggak ada orangnya. Nggak dihuni ya? Iya, kadang
cuman bawahnya doang atau atasnya doang gitu kan, lampunya redup. Jadi kadang pas ngeliat, wah ada sekelebatan hitam kayak orang apa, atau ada apa pakai daster putih, udah wah ini bukan orang nih, udah jalan aja gitu. Itu biasanya gitu tuh, paling di rumah-rumah orang gede sih tuh. Kalau lagi nganter orderan malam nih gitu. Iya, kelar. Ya sama kayak kejadian yang di Ragunan tadi. Iya. Gitu. Tapi kalau Ragunan itu emang karena mungkin saya ngeliat grup WhatsApp itu ya video. Iya. Jadi ya kelihatan lah itu Wujud orangnya nih. Iya. Dan itu sama persis yang Iya. Bang Yudi lihat. Kalau nggak salah tuh bajunya kaos merah ya, kalau nggak salah kaos merah pakai nggak tahu celana sedang gitu. Ya udah, kita kan kalau lewat nggak terlalu matiin, cuman udah perhatiin sekilas sudah lewat. Bahkan kadang patok beton di pinggir jalan aja kadang kita suka mikirnya orang kan berdiri. Oh iya iya. Ya Bang Yudi, berarti Bang Yudi ini memang berprofesi sebagai ojek online ini dari 2016 Bang ya? Iya. Dan emang dari awal itu udah ngalong nih Bang? Iya, lebih sering ngalong. Lebih sering keluarnya malam nih? Dari zaman hijau, terus di 2020 saya selesai hijau, terus Masuk ke Maxim masuk nih? ke kuning. Oh, dan itu baru Sampai tuh sekarang. mulai malam sampai saat ini. Iya. Berarti banyak ya Bang ya pastinya ya kejadian-kejadian yang bisa dibilang horor nih selama di ngojol ngalong ini nih ya. Iya, yang dari pribadi saya ya saya ceritakan udah seperti itu. Seperti yang tadi iya, sisanya sekelebatan, teman hanya merasakan hawa. Hawa-hawa aja, Iya, hawa merinding gitu pasti iya, ada aja ya. Tapi kalau untuk sendiri penumpang gaib nih kan rata-rata saya pernah juga nih ya, narasumber yang dapat penumpangnya gaib nih, maksudnya hantu nih penumpang. Bang Yudi belum pernah mendapat penumpang gaib ini. Jangan lah, jangan sampai. Kalau Jangan bisa. sampai. Iya. Ya. Dan pada saat di Meruya ini Bang yang Abang lihat pocong ini ukuran pocongnya standar tingginya manusia atau dia lebih besar nih? Kayaknya setinggi manusia ada Bang. Maksudnya di rata-rata ya 160, 170 udah tinggi banget ya. Kayaknya kalau ini ya 160-an lah. Dia ngikutin terus tuh Bang ya? Iya. Dari tadi kan kata Bang Yudi dia lompat-lompat Iya. dari pohon ke pohon nih. Iya. Itu udah street view tuh dan saya udah ngasih tunjuk street view-nya. Itu lompat-lompatnya sejauh apa pohonnya tuh. Pohonnya kan panjang. Bang. Iya, dan treknya juga panjang juga kan. Iya. Dari mulai yang saya bilang kolong apa namanya? Itu kayaknya kolong untuk ke petugas tol tuh. Oh. Nah, dari situ sampai ke ujungnya tol Meruya itu panjang Bang. Dia ngikutin tuh sampai ujung jalan. Iya Bang. Tapi kalau untuk mukanya sendiri Bang Yudi nggak Nggak lah. Melihat nggak ya? Jalan. Nggak. Tapi sepanjang jalan pasti Bang Yudi fokus sama spion ini nih. Iya. Lihat, oh dia masih ngejar, lihat. Iya. Oh sempet ngelihat mukanya kayak si bapak yang itu tadi. Iya. Kagak dah. Jangan sampai Bang ya. Jangan sampai Bang. Syukurnya pas balik hilang. Alhamdulillahnya dihilang ya. Dihilang dengan sendirinya gitu aja ya. Dan untuk kejadian yang kedua kali yang dapat penumpang wanita polwan ini ya atau security ini. Iya, makanya itu aja ngebadanin belakang kan. Jadi posisinya Abang ngebelak angin ya? Iya. Itu aja ngebadanin belakang kan, sempat ngelihat pas balik ngelihat itu lagi kan ya nggak lucu lah. Iya. Malah jadi horor banget. Horor lah jelas. Wah, Iya. ini bapak mukanya gimana kayak gitu nggak mau lah gitunya. Tapi pada saat Bang Yudi sama penumpangnya ini lewat, posisi si almarhum Pak Ogah ini yang hantu bisa dibilang ya, dia kondisinya berarti membelakangi Bang Yudi nih. Iya. Tapi dengan ada pergerakannya. Ya orang tua begini. Kayak ngatur pelan, jalan lah ya. Iya, pelan aja. Tapi siapa yang diatur? Nggak ada Jelas-jelas mobil, nggak ada kosong lewat. nih. Iya.
Jalanan. Mungkin lambaian tangannya itu pelan karena emang gak ada yang diatur. Tapi horor banget sih. Nggak tahu juga sih ya. Yang Bang Yudi lihat itu kondisi pakaiannya emang udah ya bisa dibilang nggak wajar nih ya. Iya, compang-camping tapi robek gitu, robek. Robek-robek. Iya, robek. Terus kayak entah itu putih, entah itu coklat. Karena kan sinar matanya kuning. Sinar lampunya kuning. Terus itu kayak ada noda tahu lumpur, tahu noda tanah. Terus kalau darah lama tuh kan ada bercak kecoklatan. iya. Tapi kayaknya yang banyak gitu. Ada bercak-bercaknya nih. Enggak bercak bulat, enggak, tapi kayak ya begitulah. Bercak-bercak gitu ya. Terus kotor, kita orang merhatiin lusuh dah gitu lah. Iya, lusuh. Orang kita merhatiin dari spion pas saya lewat tuh kan dia jauh. Iya. Jadi kan jelas kelihatan gitu. Abang pasti ngeliatin jelas banget nih kondisi itu. Gimana badan posturnya. Iya, tapi kalau muka kan saya ngelihat di spion itu kan nggak terlalu kelihatan. Jatuhnya kayak gelap, kulit kita ini kan. Iya. Sawo matang lah. Iya, gelap gitu kan, kulit coklat gelap gitu kan. Itu kalau kita belakangin, apalagi lampu belakangin badan dia itu kan kayak cuman sekedar keriput-keriputnya aja tuh kan. Belokan-belokan mukanya aja kelihatan gitu. Dan jelas kan dia itu tua, tapi kadang kalau misalnya kulit coklat gelap itu kalau ngelihat darah maksudnya nggak terlalu jelas antara darah apa luka, nggak tahu gitu. Tapi abang tadi katanya sempat lihat bola matanya. Iya, itu mata di spion emang kayak bersinar, Bang. Berarti pantulannya ada ya? Iya, kayak bukan orang, Bang. Tapi dia nggak nengok nih pada saat itu, nggak nengok ke arah Bang Yudi sama penumpang ini. Nunduk begini lah, Bang. Nunduk ke arah depan, kosong tatapannya. Tatapan kosong ya? Iya. Sempet ngejar kan nggak lucu, Bang. Wah iyalah, kalau sampai dikejar mah aduh horor banget itu. Iya. Dan tapi ternyata alhamdulillahnya ketika Bang Yudi ini dikasih arah jalan jangan lewat situ, tapi Bang Yudi lewat situ udah nggak ada nih ya? Nggak ada. Makanya tadi saya bilang yang abang bilang pocong tadi kan, kalau sempat ngeliat mukanya kan berarti ada hadapan, Bang. Iya. Ya kan? Dia ambil dong, saya diculik, dicekek, dia pakai hilang. Iya. Pocong tadi kalau dia emang mau ngejar saya, benar-benar buat ngambil saya. Sama ya bapak tadi tuh, kalau misalnya saya balik lagi, benar. apa yang kejadian? Iya. Kalau misalnya ada dia, itu kan, berarti ya cuman buat ngasih tahu gue nih ada nih di situ. Saya ada di sini. Dan alhamdulillah mungkin sayanya udah berserah kali sama Allah gitu kan. Jangan ada lagi kayak Allah, jangan ada lagi kayak Allah, gue mau pulang gitu kan. Akhirnya alhamdulillah nggak ada nih ya. Abang deh kalau jadi saya misalnya keluar. Wah, saya bakal muter jalan, Bang, kalau saya. Ngiprit kan? Iya. Maaf nih, Bang. Iya. Dan ternyata jangan sampai dah. Iya, Bang ya. Tapi memang segelintiran ojol-ojol di base camp ini, di tongkrongan ini memang mungkin udah beberapa orang yang ngalamin ya kejadian di tempat lokasi yang sama ini ya, Bang. Ada yang emang ngelihat. Iya. Dan dia nggak berani putar balik ke Grand Galaxy. Oh, udah ngelihat dia putar balik? Iya. Tapi kalau Bang Yudi sendiri bablasin nih, lewatin? Iya. Karena udah tanggung deket ya, Bang? Maksudnya saya balik gitu kan. Mungkin dia nggak berani gitu. Ada yang sudah diceritakan itu tidak ada kejadian apa-apa gitu. Nggak ngalamin kejadian, nggak dikasih lihat lah ya. Ada yang ngelihat pergi sama seperti saya lakukan, sama yang abang alami yang lah. Pergi dia ngelihat, pulang enggak gitu. Iya. Ternyata memang bener nih ada urban legendnya lah di sana itu ya. Ya, tapi kalau yang pocong tadi cuman saya sendiri. Saya ceritakan itu ke teman. Oh iya itu kejadian gua paling awet itu kejadian. Nggak tahu deh kalau yang lain teman-teman lain lewat situ, minta maaf, hati-hati. Karena Bang, Meruya Ilirijung itu
Kalau mau masuk lagi ke Jalan Arjuna itu bisa muter bang. Ya. Bisa muternya dari yang ke arah Kembangan ya, karena saya mau ambil jalur ketemu kolong tol Kembangannya itu tadi, pintu keluar Kembangan itu tadi, itu dia sedikit melawan arah bang. Iya. Gitu, mau ketemu Arjuna lagi Puri situ itu loh. Iya. Nah jadi saya saranin kalau bisa Malam. iya jangan lewat Ojol-ojol situ, muter aja Mending muter ya, Kembangan. Iya biasanya saya saranin Jadi Bang gitu. Yudi ini buat pelajaran lah. Iya. Ya, mungkin nanti ada Nah, kawan-kawan satu aspal nih. kalau lo berani silahkan. Iya. Jadi itulah ya Bang ya, Gitu pengalaman-pengalaman aja. horor yang mungkin berkesan yang Bang Yudi ceritain di Dimensi Mistik ini Bang ya. Iya. Dan ternyata memang alhamdulillahnya setelah mengalami kejadian itu orderan jadi gacor nih, alhamdulillah ya Bang ya. Iya biasanya. Semua rata-rata yang ngalami itu pasti kayak gitu Bang. Iya. Bisa dibilang ya ada hikmahnya lah. Alhamdulillah di keesokan harinya orderannya lancar terus nih, gacor. Iya, yang seperti Bang ceritain tadi juga yang pernah kemarin kan begitu kan. Yang bawa tali pocong. Iya. Nah, begitulah ibaratnya. Intinya ada hikmahnya lah di balik kejadian itu ya. Dan semoga nggak ngalamin kejadian yang lebih serem-seremnya lagi nih Bang ya. Oh, jangan. Dan untuk saat ini tetap ya masih di Kuning Maximin ya. Iya masih. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Yudi udah jauh-jauh datang nih dari Tanah Abang Bang ya. Iya. Ke Depok buat menceritakan pengalaman-pengalaman horor pada waktu ngalongnya Bang ya. Iya. Sukses terus buat karirnya Bang Yudi dan semoga rezekinya makin bertambah nih Bang. Amin, ya Sukses terus Bang. Salam buat keluarga di rumah Bang ya. Iya. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Yudi tadi nih dari awal sampai akhir nggak ada yang di skip, dan gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber langsung seperti Bang Yudi kali ini di sini bisa banget kalian langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini atau kalian bisa DM cerita kalian ke Instagram Dimensi Mistik. Ya udah, gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Yudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat kalian. Bang, terima kasih Bang. Iya.